Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali di Dik. Kali ini Dik dengan nama panjang Muhammad Farid Hidianto dengan NIM 22000181401 dari kelas A Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dalam mata kuliah basis data yang diampu oleh Bu Dewi Sayusiawati, Sarjana Teknik, Magister Teknik Informatika. Ya, judul laporan saya itu Desain dan Pengembangan Database pada KOS Putra Sultan, Aplikasi Praktis Diagram Entity Relationship dan SQL. Oke, kita lanjut aja. Ya, ini kata pengantar saya, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul Desain dan Pengembangan Database pada KOS Putra Sultan, Aplikasi Praktis Diagram IF dan SQL dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Ibu Dewi Sayusiawati, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Penulis menyadari bahwa pelaporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Oke, bisa nanti kalau mau kritik atau saran bisa langsung di kolom komentar di YouTube, bisa aja. Saya terima. Oke, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini, terutama kepada yang pertama Ibu Dewi Sayusiawati, Sarjana Teknik, Magister Teknik selaku dosen pengampu mata kuliah basis data yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis. Kedua, segenap dosen dan staf program studi informatika Universitas Ahmad Dahlan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teman-teman mahasiswa program studi informatika angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Keempat, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan laporan ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas, ya tadi sudah kata pengantar, ini tetapi isinya nanti bab 1 pendahuluannya, nanti latar belakang masalah yaitu kasus saya KOS Putra Sultan, terus kemudian rumusan masalahnya, tujuan penulisannya, kemudian diakhiri manfaat penulisan di bab 1. Bab kedua, pembahasan, kita akan membahas proses bisnisnya gimana di KOS Putranya, KOS Putra Sultan. Kedua, 2.2 kita akan membahas entitas dan relasinya. Apa saja yang ada di situ nanti pada kasus saya. Kemudian 2.3 kita akan membahas diagram IL dan tabel yang dihasilkannya. Yang bagian terakhir itu nanti kita akan membahas penerapan di SQL-nya. Ada perencanaan tipe data SQL, nanti pembuatan database, tampilan tabel desainer, query, hingga trigger dan prosedur. Bab terakhir nanti penutup, kesimpulan dan kritik dan saran. Oke, kita lanjut bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalahnya ini adalah gambar KOS saya. KOS Putra Sultan. Ya, di sini KOS Putra Sultan. KOS Putra Sultan. Ya, ini lokasi KOS Putra Sultannya di sini ya, Jalan Singorano. Ya, ini Jalan Singorano Ngaglik Giwangan, dekat dekat Ring Road, nanti Ring Road belok kiri itu kosan ya. Ya, di sini memiliki 12 kamar dengan daya tampung 1 penghuni per kamar, memiliki 2 jenis kamar, yaitu 8 kamar berjenis tanpa kamar mandi. Nah, dan 4 kamar itu yang di belakang di kos saya itu dengan kamar mandi dalam. Sebagian besar penghuninya adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kos ini berlokasi sangat strategis karena kenapa ya? Ya dekatlah sama kampus saya, jadi ini sangat strategis. Sebagai penghuni kos, penulis menghadapi beberapa masalah yang cukup mengganggu. Pertama, kurangnya transparansi dalam hal keuangan seperti biaya listrik, air, dan kebersihan seringkali menjadi sumber konflik antara penghuni dan pemilik kos. Setiap bulan,
penghuni seharusnya membayar biaya tagihan listrik atau air. Namun pemilik kos tidak pernah mengkonfirmasikan secara detail penggunaan uang iuran tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan penghuni bahwa uang iuran tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan perawatan kos. Beberapa penghuni pernah memprotes pemilik kos soal transparansi penggunaan iuran ini. Namun pemilik kos bersikukuh uang tersebut digunakan untuk kebutuhan perawatan seperti untuk menggaji kayak ya biaya kebersihan ya biasanya tiap minggu itu ada uh, truk sampah ya di kos saya itu. Kemudian tetapi ini laporan masih kurang yakin ya saya. Sebagai penghuni kos juga saya kurang yakin. Kedua, nah ini wifi ini. Kualitas wifi di kos Putra Sultan seringkali tidak konsisten dan sangat lambat. Padahal sebagian besar penghuni membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk keperluan belajar dan bekerja. Jaringan wifi sering tiba-tiba terputus, khususnya pada bagian belakang kos ya, atau sulit tersambung jika digunakan beberapa orang secara bersamaan. Penghuni sudah beberapa kali menyampaikan keluhan soal wifi ini ke pemilik kos, namun hingga saat ini kualitas wifi tidak juga membaik. Ya kadang baik, kadang buruk. Hal ini sangat mengganggu aktivitas penghuni kos yang bergantung pada koneksi internet. Ya, misalkan lagi meeting harus ke depan ya, jadinya kalau ke depan baru bisa tersambung. Ketika tidak ada fitur ya kita ini masih konvensional semua ya intinya ya. Jadi ini masih dicatat semuanya manual, kayak pendaftaran ke kos manual, ya terus transaksinya juga manual. Semuanya ini manual ya, belum dikomputerisasikan. Ya intinya seperti itu ya ini uh, latar belakang masalah bagian ini ya. Oke, kita lanjut aja. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, dibutuhkan sebuah sistem informasi terkomputerisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kos Putra Sultan. Dengan menerapkan sistem yang terintegrasi, diharapkan permasalahan yang dialami pemilik dan penghuni kos dapat diminimalisirkan. Kita lanjut ke rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kos Putra Sultan. Yaitu pertama, kurangnya transparansi informasi terkait keuangan kos seperti pemakaian listrik, air, dan iuran kebersihan. Kedua, lemahnya jaringan wifi yang berdampak pada terganggunya aktivitas penghuni kos. Ketiga, tidak ada fitur yang menginformasikan lama waktu menghuni kos oleh setiap penghuni. Keempat, terbatasnya informasi terkait ketersediaan kamar, biaya sewa, dan data pemilik yang dapat diakses calon penghuni. Kelima, kurang sistem keamanan di kosnya. Oh ya, satu lagi ada ya, masalahnya di kos saya itu biasanya di daerah kos saya ya dekat lah pernah kecurian HP ya pada ya kan dekat ring road masuk itu sebenarnya kan ada yang dibangun itu ada yang pernah kecurian HP ya tukang-tukangnya ya itu kafe itu ingin dibangun itu kan tukangnya pas subuh-subuh itu pernah kecurian. Nah ini ya ini salah satu kasus keamanan ya bukan di kos ya kos itu belum alhamdulillah masih aman-aman saja tetapi ya ini meminimalisirkan ya. Kemudian ya pernah juga kecurian juga di masjid apalagi ya masjid siang-siang pas sholat Jumat ya itu sholat Jumat ya saya dekat kos masjid ya jadi sampingnya itu uh, masjid jadi kalau sholat Jumat ya tinggal dekat aja nggak usah jauh-jauh ya tapi itu pernah kecurian HP juga ya korbannya itu mahasiswa kita juga yaitu Universitas Ahmad Dahlan parah ya emang siang-siang itu masih ada kecurian oleh karena itu ya ini tadi kurangnya sistem keamanan di kos ya CCTV sebenarnya nggak ada ya di CCTV di kos saya cuma di depan itu kayak CCTV tapi bukan CCTV terus 6 tidak adanya sistem denda atas keterlambatan pembayaran dan kerusakan properti kos
Oke, kita lanjut. Tujuan penulisan ini yaitu merancang sistem informasi terkomputerisasi untuk kos putra sultan. Jadi saya dari masih yang konvensional akan ke modernkan, yaitu secara digitalisasi dengan nanti database disimpan di komputer ya. Kemudian dua, memberikan informasi transparan terkait keuangan kos pada penghuni. Ketiga, menyediakan informasi ketersediaan kamar dan data kos yang dapat diakses calon penghuni. Keempat, mengimplementasikan fitur yang menginformasikan lama waktu menghuni kos oleh setiap penghuni. Kelima, merencanakan sistem keamanan di kos ya. Ini sebenarnya keamanan kos ya nanti ya kita tujuannya itu sebenarnya itu kita pindahkan dari yang konvensional ke komputerisasi. Nah, itu yang pertama tujuan utamanya itu adalah itu. Ya, secara umum meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kos putra sultan. Jadi kalau digital ya kayak data-datanya kayak histori transaksi, nah histori kayak penghuni masuk, penghuni keluar itu bisa direkap ya. Terus mapa penulisannya itu diharapkan dalam penulisan ini kita bisa memberikan kemudian bagi pemilik dan penghuni kos dalam mengelola data dan kegiatan sehari-hari di kos. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan kos. Ketiga, memberikan kemudahan bagi calon penghuni kos untuk mendapatkan informasi. Keempat, meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni kos. Kelima, memudahkan pemantauan kondisi kos oleh pemilik. Enam, sebagai referensi bagi pengembangan sistem serupa di tempat lain. Jadi, ya ini sebagai kerangka apabila mau diterapkan ke kos lainnya yang ingin digitalisasikan atau komputerisasikan bisa ya. Ya, di sini nanti ada sintak-sintaknya buat kalian nanti kita bahas. Pertama, kita akan memahami di bab 2 itu pembahasan yaitu proses bisnis di kos saya. Oke, kita lihat di sini ini ada namanya 3 entitas, yaitu calon penghuni, nanti yang akan pindah menjadi nanti penghuni kos, sama pemilik kos. Nanti calon penghuni akan mulai mencari kos putra ya. Kos putra ya, kos saya itu khusus putra saja, bukan kos putri. Kos putri berarti tidak bisa, ini kos putra semua. Kita akan mendapatkan informasi, apakah mendapatkan kos, akan mencari terus kos putra sampai ketemu. Makanya kalau jika ya, akan mengkontak pemilik kosnya. Nah, ini pemilik kos ya. Ini contohnya ini adalah pemilik kos saya, yaitu kos Putra Sultan. Kemudian mengecek ketersediaan kamar, apakah kamar tersedia atau tidak. Kalau tidak, akan menginformasikan kembali bahwa tidak ada kamar yang kosong. Akan kembali mencari kos lagi ya calon penghuninya. Kalau iya, memberikan kamar dan estimasi biaya per bulannya. Nah, nanti akan memilih kamar apakah cocok atau tidak. Kalau kalau setuju menempati kos atau tidak. Kalau tidak, akan mencari kos putra lagi sampai ketemu calon penghuninya. Kalau jika ya, akan masuk ke kos putra ya. Segera ya, pertamanya itu akan segera uang muka ya, segera membayar pembayaran. Nah, di sini akan ke bawah sini sudah kan menerima pembayaran ya. Pertama itu wajib harus membayar ya. Misalkan pas itu kalau pertama itu di kos saya itu langsung bayar, langsung bisa langsung ditempati. Kalau nggak bayar nggak bisa ya. Jadi ya sekitar harganya itu 8 juta lah. Kalau kos paling belakang ya, kos kamar belakang dengan kamar mandi itu pasti itu 8 juta per 6 semester tuh. Iya, 6 semester kalau nggak salah ya. 6 semester harganya 1 tahun deh. 1 tahun itu 8 juta. 1 tahun 8 juta. Oke, sudah kan menerima pembayarannya, nanti dikasih nota pembayaran. Terus kemudian mencatat informasi dan memberikan kunci ke penghuni, baru bisa nanti setelah itu baru nanti dimasukkan ke penghuni ke grup ya. Ke penghuni baru ke grup, terus kunci kamarnya juga dikasihkan, terus menjadi penghuni. Ya, kalau tidak ya belum bayar, akan
Berarti itu sanggup nggak lunasi? Kalau tidak, selesai. Berarti ini langsung keluar ya. Keluar, tidak jadi penghuni kos lagi ya. Kalau jadi penghuni kos kan, ini kita lanjut misalkan jadi menjadi penghuni, nanti tinggal sesuai jangka penyewaan kamarnya, misalkan 1 bulan. Biasanya itu awalnya itu wajib 1 tahun, terus nanti bayar 6 bulan. Terus apakah jangka penyewaannya sudah habis atau belum? Ya itu nanti ya itu memperpanjang jangka penyewaannya, membayar kamar kos lagi. Ya kalau itu nanti bisa kalau itu ya misalkan kalau tidak habis bisa menikmati fasilitas kos kayak nanti kayak bayar kayak wifi gratis. Kalau kosan itu sebenarnya airnya itu gratis ya, jadi airnya gratis, wifi-nya gratis, terus wajib sama membayar listrik bulanan. Oke, ya ini ngeluh sampai ininya kalau tidak ingin tinggal lagi mengawas barang baru selesai meninggalkan kos ya. Oke, seperti itu adalah proses bisnis kos Putra Sultan. Ya ini nanti di sini ya, di sini saya belum jelaskan, ini artefak dari ini contohnya, ini nota pembayarannya, ini artefaknya, nota pembayaran penyewaan kos, sama ini grup WhatsApp-nya artefaknya. Ini R-nya ya diawali tadi. Itu sama yang saya jelaskan. Kita lanjut aja, entitas dan relasinya. Untuk merancang basis data yang baik, langkah pertama adalah menentukan entitas dan relasi antar entitas berdasarkan proses bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian menentukan atribut-atributnya untuk masing-masing entitas beserta tipe datanya. Tapi kalau tipe datanya nanti ya ada bagian yang nanti pas mau masuk ke SQL-nya. Berikut adalah penjelasan mengenai entitas relasinya ya pada tipe data untuk sistem basis data kos Putra Sultan. Yang pertama itu ada kita akan menjelaskan entitasnya. Entitas merupakan objek nyata atau abstrak yang dapat dibedakan dalam lingkup sistem basis data. Entitas biasanya merepresentasikan objek dunia nyata seperti orang, tempat, benda, atau peristiwa dan yang data-datanya akan disimpan dalam basis data. Berdasarkan analisis proses bisnis kos Putra Sultan, terdapat 4 entitas utama yang terlibat, yaitu pertama, penghuni. Penghuni merupakan entitas utama dalam sistem basis data kos ini. Entitas penghuni berisi data diri dan informasi terkait penghuni kos. Atribut pada entitas penghuni antara lain ada ID penghuni, nanti sebagai primary key, nama penghuni, nanti nama penghuni ini merupakan derivat atribut, isinya itu nanti ada nama depan sama nama belakang, terus ini juga alamat, nanti derivat atributnya ada derivat komposit atribut ya, komposit atribut ya, maaf salah sebut. Ini nama penghuninya, ini komposit atributnya, alamatnya komposit atribut. Ada jalan, ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos. Oke, ini lanjut tanggal lahir ya, ini tanggal lahir, ini nanti buat nanti bubur derivat atribut dari sini, terus email multivalued atribut, sama nomor telepon itu multivalued atribut. Jadi ini bisa menyimpan banyak ya, lebih dari satu ya. Ini isi ya, bentuk tabelnya tabel entitasnya pada penghuni, ini penghuni, nama penghuni, sampai nanti nomor telepon. Nah, ini ya kalau derivat atribut itu nanti ada simbol seperti ini, sama kalau ini multivalued itu ada kurung kurawa di sini ya. Sama kalau ini komposit atribut ya, ini agak menjorok ke depan, ini merupakan komposit atribut dari alamat. Oke, kita lanjut ya. Ini penjelasannya, ini penghuni tadi ini merupakan ini primary key, ini nama penghuni itu komposit atributnya, komponen-komponennya ini ada nama depan, nama belakang, ini sama alamat jalan itu komposit atributnya. Jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos itu komponen atribut dari komposit atribut alamatnya. Oke, ini tanggal lahir, ini single valued dan simple atribut, dan ini umurnya ini derivat atribut dari tanggal lahir. Ya, ini sama nih multivalued atribut ini karena kurung kurawa. Ini kemudian ada entitas kamar. Entitas kamar digunakan untuk menyimpan informasi detail setiap kamar pada kos Putra Sultan. Atribut entitas kamar meliputi pertama itu ada nama kamar sebagai primary key, ide tipe kamar sebagai foreign key, dan ide penghuni sebagai foreign key. Ya, ini bentuk tabelnya ya.
bentuk tabelnya ini nama kamar, ini tipe kamar, sama ini penghuni. Ya, ini jenis atributnya. Terus kemudian ketiga, tipe kamar. Entitas tipe kamar berisi informasi mengenai macam-macam tipe kamar yang tersedia di Kos Putra Sultan beserta data spesifikasinya. Atribut pada entitas tipe kamarnya itu di tipe kamarnya sebagai primary key, kemudian tipe kamar, harga kamar, sama luas kamarnya. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian ada ide tipe kamar, harga kamar, dan luas kamar. Oke, kita lanjut ke tabel transaksi ya. Tabel transaksi, entitas transaksi. Entitas transaksi digunakan untuk mencatat semua detail transaksi keuangan yang terjadi di Kos Putra Sultan, seperti transaksi pembayaran, sewa, kamar, tagihan listrik, air, denda, dan lain-lain. Atribut pada entitas transaksi seperti ide transaksi, jenis transaksi, dan keterangan. Ya, ini ya. Jenis atributnya ini primary key, simple atribut, sama ini simple atribut semua. Oke, ini relasi-relasinya, kita lanjut bahas tentang relasinya. Setelah menentukan entitas, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan relasi atau hubungan antar entitas tersebut. Relasi diperlukan agar entitas dapat saling terhubung dan terintegrasi membentuk basis yang utuh. Ya, ini ada entitas satunya penghuni, minimumnya itu kardinalitasnya 0 dan maksimumnya kardinalitas entitas satu itu banyak. Terus relasinya itu menyewa, atribut yang dihasilkan ini ada tanggal mulai sewa sama tanggal akhir sewa. Minimum sama maksimumnya ini untuk entitas kedua itu kamar, ininya minimum 1 dan maksimumnya banyak. Oke, kamar. Kamar itu nanti minimumnya 1 sama maksimumnya 1. Relasinya memiliki atributnya tambahannya tidak ada, dan kardinalitas kedua itu entitasnya tipe kamar minimumnya 1, maksimumnya 1. Banyak ya. Terus agregasi, ini memakai agregasi penghuni kamar dan tipe kamar. Ya, ini minimumnya 1 dan maksimumnya juga 1. Nanti relasinya membayar dengan atribut tambahan tanggal transaksi dan metode pembayaran. Minimum dan maksimum pada entitas 2 yaitu transaksi, kardinalitas entitas 2 itu minimumnya 1 dan maksimumnya N atau banyak. Nah, berdasarkan proses bisnis Kos Putra terdapat 3 relasi utama, yaitu yang pertama itu relasi antara entitas penghuni dan kamar. Nah, ini bentuk relasinya ya. Ini ada tadi entitas penghuni sama entitas kamar. Relasinya menyewa. Ininya entitas penghuninya 0 berarti itu kalau jika tidak ada penghuninya, dan N-nya itu artinya bisa banyak penghuni. Dan tanggal mulai menghasilkan nanti atribut tanggal mulai sewa dan tanggal akhir sewa. Ya, ini kalau untuk kamar itu bisa milih 1 sama milih banyak ya. Jika penghuninya mau ya lebih dari 1. Misalkan milih 2, milih 3 ya, kalau banyak digit ya. Nyewanya 2 kamar. Tapi biasanya 1 kamar ya. Ya, jadi tadi ini bisa menyewa artinya seorang penghuni dapat menyewa 0 atau lebih kamar ya. 1 atau lebih kamar. Dan ada menyewa 1 atau lebih kamar, dan 1 kamar dapat disewa oleh 1 atau lebih penghuni. Relasi menyewa memiliki atribut tanggal mulai sewa dan tanggal akhir sewa. Ini ya hasil atributnya. Kemudian kita akan membahas 2 relasi antara entitas kamar dan tipe kamar. Ini masih kamar memiliki tipe kamar, nanti aksesnya itu ide tipe kamar ya di sini, dengan misalkan kamar 1, ide tipe kamarnya berapa, ya nama kamarnya 1, ide tipe kamarnya apa, nanti diakses sini, nanti seperti itu. Jadi misalkan tipe kamar 1 kamarnya tanpa kamar mandi, tipe kamar ide tipe kamar 2 nanti dengan kamar mandi, seperti itu. Kemudian 3 agregasi antara penghuni kamar dan tipe kamar ke transaksi. Ya, ini tadi ya kita gabungkan penghuni menyewa kamar, memiliki tipe kamar, dan nanti ininya diagregasikan. Kenapa agregasikan? Karena itu kita tidak bisa membayar sebelum nanti penghuni itu harus menyewa dulu. Tanpa menyewa itu baru bisa melakukan transaksi ya.
membayar transaksi dengan atribut tambahan tanggal transaksi dan metode pembayarannya. Ya, ini transaksinya ada di transaksi, jenis transaksi tadi ya. Harus pelakuan dulu menyewa kamarnya apa baru bisa melakukan membayar. Oleh karena itu saya buatkan dalam bentuk agregasi seperti itu. Jadi baru bisa melakukan pembayaran ya. Oke, kita lanjut ke diagram ER dan tabel yang dihasilkannya. Ya, ini diagram ER itu diagram entity relationship digunakan untuk memperlihatkan struktur data dan hubungan antar data dalam suatu sistem basis data berdasarkan objek-objek nyata yang terlibat. Diagram ER bermanfaat untuk memvisualisasikan entitas beserta atributnya dan juga relasi antar entitasnya. Dari diagram ER kemudian dapat dihasilkan rancangan struktur tabel basis data yang mengimplementasikan entitas dan relasi yang telah dimodelkan sebelumnya. Oke, ini berikut adalah penjelasan mengenai diagram ER-nya ya. Ini ada diagram ER-nya. Ya, tadi kan ada 4 entitas utamanya itu penghuni, kamar, tipe kamar, dan transaksi. Ya, ini sama kayak sebelumnya. Terus relasinya ada menyewa, memiliki, sama membayar ya. Ini maksudnya itu penghuni, nanti 0N ini kardinalitasnya, baru ke kamar, terus kamar itu memiliki, ini kardinalitasnya satu-satu memiliki, bisa tipe kamarnya itu banyak ya ini. Terus kemudian penghuni itu nanti satu yang ininya kardinalitasnya, terus nanti menggabungkan ke sini membayar. Ini sebenarnya itu kayak relasi asosiatif ya, sama aja ya. Jadi ini kayak relasi asosiatif lebih dari menyambungkan satu entitas ya lebih. Jadi ada 3 entitas di sini menggunakan relasi asosiatif atau tadi itu menggunakan agregasi ya. Ini menyambungkan ke relasi ke transaksi. Ini bentuknya tadi sama yang sudah disebutkan. Ini simple aja, tidak usah ribet-ribet, sesuai ya, sebenarnya ini sesuai kasusnya apa, terus permintaan klien ya. Sebenarnya ini tidak minta klien sebagai tugas saja. Kalau ada klien, harusnya kliennya mau ini harus kita turuti ya. Misalkan mau minta fitur ini, harus ada fitur ini, kita harus turuti kliennya. Atau ya ini sesuai, kalau ini tidak, ini sesuai tugas. Jadi ini saya buat simpel aja, tidak usah sulit-sulit. Kalau tidak ada yang perlu dicatat ya nggak usah dibuat entitas di sininya ya, di ER-nya nggak usah dimasukkan ya. Ini yang penting ya. Sebelumnya itu saya sudah buat kayak catat entitas cost, itu sebenarnya nggak usah. Ini sudah yang direvisi, yang paling baru. Jadi seperti ini yang paling simple, yang biasanya di kos-kosan. Oke, kita lanjut. Ini tabel yang dihasilkan itu ya, ini ada tabel penghuni, ini penghuni nomor telepon. Kenapa ini dibuat tabel baru? Karena ini multi valued atribut. Jadi kita harus membuatkan tabel baru dengan primary key-nya ID penghuni. Sama juga yang emailnya juga dengan primary key ini, karena ini merupakan multi valued atribut. Oke, kita lanjut. Ini ada tabel menyewa sama tabel kamar ya. Ini menyewa karena tadi menghasilkan atribut tambahan tanggal mulai sewa dan tanggal akhir sewa dengan ininya primary key-nya ID penghuni, karena ini paling sedikit ya, 0 sama ke N, makanya ini primary key-nya diambil ke penghuni. Ya, ini kemudian nih kamar, ada tabel tipe kamar, terus ini diagregasikan. Ya, ini menghasilkan ada ID penghuni, nama kamar, ID tipe kamar, ID transaksi. Ya, ini diagregasikan dengan nanti menghasilkan kita baru bisa melakukan transaksi ya. Dengan relasinya tadi ada membayar, ada tambahan tadi tanggal transaksi sama atribut metode transaksi. Kita baru bisa transaksi, ini dikoneksikan ini foreign key-nya ke ID transaksi ya. Jadi ini ID penghuni, nama kamar, ID tipe kamar, ID transaksi, baru bisa ini dari agregasinya ya. Ini atribut
agregasinya, foreign key-nya, ya di transaksinya itu ada jenis transaksi, jumlah biaya, dan keterangan. Ya, ini kita akan jelaskan lebih rinci lagi tabel yang dihasilkan. Penghuni. Pertama, penghuni itu menghasilkan ID penghuni sebagai primary key, terus nama depan, nama belakang, jalan. Ya, ini tadi yang ada uh, atribut ya, komposit atribut ya, ini dipisah ya, nggak usah kita langsung masukkan nama depan, nama belakang, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, tanggal lahir. Ya, tabel penghuni ini digunakan untuk menyimpan data profil lengkap para penghuni kos. Kemudian kedua, penghuni email. Nah, ini karena ini adalah multi valued attribute, oleh karena ini akan dibuat tabel. Tabel penghuni email berelasi dengan tabel penghuni untuk menyimpan kumpulan alamat email milik masing-masing penghuni. Ketiga, penghuni nomor telepon. Itu ID penghuni sama nomor telepon. Ini primary key-nya adalah ID penghuni. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabel penghuni nomor telepon berelasi dengan tabel penghuni untuk mencatat semua nomor telepon yang dimiliki oleh masing-masing penghuni. Oke, keempat itu tadi ada tabel menyewa. Ya, primary key di penghuni, tanggal mulai sewa dan tanggal akhir sewa. Tabel menyewa digunakan untuk mencatat tanggal mulai dan tanggal berakhir sewa kamar oleh masing-masing penghuni. Kelima, kamar. Di kamarnya ini ada nomor kamar, ini primary key, ide tipe kamar, ide penghuni. Tabel kamar ini berisi detail masing-masing kamar kos beserta tipe kamar dan data penghuninya. Tipe kamar yaitu selanjutnya nih tabel tipe kamar. Tipe kamarnya itu dengan primary key ide tipe kamar. Terus ada tipe kamarnya apa, terus harga kamarnya berapa sama luas kamarnya. Ini digunakan untuk mencatat data tipe kamar yang tersedia beserta spesifikasinya. Kemudian ada tabel membayar. Isinya itu ada ide penghuni, nomor kamar, tipe kamar, ide transaksi. Ini adalah atribut agregasinya ya, agregasi dari penghuni, kamar, tipe kamar, sama satu lagi menyewa ya. Ini agregasinya. Terus ini baru bisa membayar. Tabel membayar merupakan tabel perantara antara tabel penghuni, kamar, tipe kamar, dan transaksi untuk mencatat detail pembayaran transaksi oleh penghuni. Kita lanjut, yang terakhir itu tabel transaksi. Ya, ini adalah atribut agregasinya. Yang primary key-nya itu ID transaksi. Terus kemudian ada atribut jenis transaksi, jumlah biaya, tanggal pembayaran, dan keterangan. Tabel transaksi untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang terjadi di kos. Dengan merancang struktur tabel basis data seperti di atas, maka model pada diagram ER dapat diimplementasikan secara fisik menjadi basis data yang siap digunakan aplikasi. Nah, sebenarnya ini harus dinormalisasi ya kalau perlu ya. Tapi ya sebenarnya ini sudah cukup, tapi harusnya dinormalisasikan ya biar tidak ada foreign key-nya. Itu sebenarnya ini masih kebanyakan ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, saya jelaskan lagi ulang tentang tabel IR-nya ya, diagram IR-nya ya. Jadi di sini tadi penghuni minimal itu 0 penghuni, artinya kalau nggak ada penghuni kosong. Jadi ini banyak penghuni, dengan maksimal itu harusnya 12 ya, 12 penghuni. Terus tanggal relasi menyewa dengan atribut tambahan tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa. Dengan ini bisa memilih kamar itu minimal 1 dan maksimalnya itu banyak. Dengan kamar itu nanti nomor kamar, ID tipe kamarnya ini, entitas kamarnya. Kemudian kamar itu memiliki tipe kamar. Jadi itu tiap kamar itu kan setiap satu kamar memiliki bisa banyak tipe kamar. Oke, kita lanjut. Ini bisa langsung lanjut ke agregasi. Apabila sudah melakukan semua ini relasinya, maka baru bisa membayar. Jadi ini satu-satu ya, dengan membayar dengan atribut tambahan tanggal transaksi dan metode pembayaran itu. Dan transaksinya ini bisa banyak ya. Jadi kayak transaksi tadi kayak listrik, terus biaya penyewaannya dan lain-lain, atau denda juga ke transaksi ke sini. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Kita lanjut ke penerapan SQL-nya. Yang pertama itu kita harus perencanaan
perencanaan tipe data SQL-nya. Tahap selanjutnya dalam perencanaan basis data adalah menentukan tipe data untuk setiap atribut pada setiap entitas. Penentuan tipe data yang tepat akan memastikan bahwa data yang disimpan sesuai dengan karakteristik masing-masing atributnya. Berikut ini perencanaan tipe data untuk entitas pada sistem basis data Kos Putra Sultan. Oke, kita lanjut. Pertama, tadi ada entitas penghuninya, ini tabel penghuninya. Kita bisa buat tabel penghuni, ID penghuni, inti primary key atau increment. Jadi nanti ya, nambah-nambah, misalkan nanti masuk 1, 2, 3, 4 sesuai masuknya. Jadi tidak perlu masukin satu persatu secara manual. Terus nama depan varchar. Jadi ini 255, artinya itu bisa 255 karakter. Nama belakang juga 255 karakter, jalan 255 karakter. RT RW bentuknya integer. Kemudian kelurahan varchar juga, kacamata varchar juga, kota varchar juga 255 semua. Biar kalau panjang kita tidak tahu, kita siapin aja 255. Terus kode pos integer, tanggal lahir, date. Oke. Ini jadi pada tabel penghuni ini sebagai primary key diberi tipe data atau increment agar nilainya unik dan increment secara otomatis ya. Oke, tadi date ini sebagai tanggal. Kita lanjut ke tabel penghuni email. Penghuni email isinya itu ada tadi ID penghuni integer, terus email varchar. Jangan lupa ini FK-nya ya, foreign key ID penghuni referensikan ke tadi tabel penghuni. Apabila ini delete, ini makanya akan ini sebagai ini induknya anaknya akan ini sesuai dengan induknya itu di tabel penghuni, jadi dikaskadekan. Jadi kalau misalkannya ini kehapus tabel penghuni emailnya, ininya juga misalkan ya ini yang tabel penghuninya kehapus, ininya tabel penghuni emailnya juga kehapus. Jadi misalkan penghuni 1 dihapus, nah yang isinya di sini email-emailnya juga dihapus. Seperti itu juga ngikut juga ya, sama yang penghuni nomor telepon juga sama juga. Nih kalau nomor telepon itu kita varchar bukan integer karena depannya kan 085 ya, kayak gitulah dan selanjutnya dan seterusnya, makanya pakai varchar. Terus jangan lupa FK kan ke penghuni dengan PK-nya tadi ID penghuni. Apabila ini delete, ini misalkan anak induknya akan sesuai dengan induknya ya. Jadi misalkan ini induknya akan delete, maka ininya akan ke delete juga isi data pada penghuni nomor telepon. Kita lanjut ke tabel menyewa. Tabel menyewa ada ID penghuni, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, ini date semua. Jangan lupa disambungkan dengan FK. FK-nya itu ID penghuni ke nanti ke tabel penghuni. Apabila ini sesuai juga sama, apabila ininya kehapus, ini juga kehapus juga. Misalkan sudah selesai menyewa, makanya ini langsung ininya tabel menyewanya langsung isi datanya kehapus juga. Oke, kita lanjut ke tabel tipe kamar. Ini tabel tipe kamarnya juga auto increment biar unik. Tidak ada ya, tidak usah capek-capek kalau itu langsung masuk ke increment 1, 2, 3 ya. Ya, unik. Terus ada tipe kamar, ada varchar, terus harga kamarnya desimal. Ya, desimal dengan belakang komanya 2, ini luas kamar juga belakangnya 2. Kemudian tabel kamar. Tabel kamarnya itu nama kamar, integer, primary key, auto incrementnya juga. Terus sama ini ID tipe kamar integer juga, ID penghuni integer juga. Ini jangan lupa digabungkan dari FK-nya ID tipe kamar dan FK-nya juga dari ID penghuni. Ya, kalau ID tipe kamar dari tabel tipe kamar dan ID penghuni jadi tabel penghuni. Apabila itu ke delete, maka langsung dikosongkan. Oke. Kita lanjut ke tabel transaksi. Tabel transaksi ini ada ID penghuni, nama kamar, ini hasil-hasil dari tadi agregasi atributnya ya. Terus ID transaksi, in primary key atau increment, terus jenis transaksi enum ini artinya bisa milih sewa kamar atau air atau listrik atau denda ya. Terus jumlah biaya desimal 10,2 ya, ini desimalnya dengan belakang
presisinya 2, terus keterangan, ya ini buat keterangan misalkan bayar apa, tentang apa, misalkan air pada bulan Januari, bulan apa, seperti itu. Terus foreign key-nya jangan lupa digabungkan, tadi kan ini agregasi, jadi agregasinya itu nanti disambungkan ke tabel penghuni, tabel kamar, sama tabel tipe kamarnya. Oke, kita langsung ke tabel membayar. Tabel membayar, ya ini relasi membayar ya. Ini ada tadi agregasinya, atribut agregasinya, terus ide transaksi, ini sama primary key atau increment, terus metode pembayarannya enum juga, artinya bisa milih tunai atau non tunai, berarti ini pilihan ya, kayak array lah, misalkan nanti tunai atau non tunai, pilih salah satu. Terus foreign key-nya jangan lupa digabungkan, tadi ada ID penghuni, nomor kamar, ID tipe kamar ya, ini hasil dari agregasi, kita sambungkan sama, nanti kita sambungkan ini juga nanti ke foreign key-nya dari transaksinya ya. Oke. Demikian ini rancangan tabel beserta tipe data yang direncanakan untuk basis data Kos Putra Sultan. Jadi pemilihan tipe data yang tepat sangat penting agar data yang disimpan konsisten dan efisien. Tipe data juga berpengaruh pada kinerja operasi basis data seperti proses insert, update, search, dan lainnya. Atau juga menyambungkan nanti jangan misalnya mau minta pada tabel 1, kita mau tabel 2, kita masuk kita tampilkan informasi tabel 1 dan tabel 2. Jadi harus tepat. Kalau tidak nanti agak susah ya menerapkannya. Selanjutnya rancangan basis data ini akan digunakan sebagai acuan untuk tahap implementasi pembuatan basis data fisik menggunakan perintah SQL. Rancangan basis data yang matang di awal akan memudahkan proses implementasi dan menghasilkan basis data yang optimal untuk menunjang sistem informasi Kos Putra Sultan. Oke, kita akan lanjut ke pembuatan database. Oke, selanjutnya kita akan pembuatan database. Kita akan masuk ke dalam database. Kita buka database-nya terlebih dahulu. Kita siapkan MySQL-nya. PHP itu ya, examnya. Kita buka exam control panel-nya. Oke, jangan lupa dinyalakan juga semuanya. Kita buka cell. Kita buka MySQL root ya, karena ini langsung akses usernya itu root ya. Ya, di sini kita langsung bagi dua aja. Oke. Sudah masuk sama welcome to MariaDB Monitor. Ya, ini kita akan buat pembuatan database-nya. Terus ini sama. Ya, ini sebelumnya udah dihapus ya database, jadi nggak usah drop database Kos Putra Sultan. Ini nanti rencana nama database-nya Kos Putra Sultan. Oke, kita lanjut aja langsung create database-nya. Oke, ini langsung sudah create. Kalau mau lihat nanti ke show database. Show database. Langsung ada Kos Putra Sultan. Kita lanjut lagi. Kita akan menerapkan tabel-tabelnya. Kita terapkan tabel-tabelnya semuanya. Kita copy aja di sini. Dan udah ya. Nah, ini sama semua. Isi tabel-tabelnya sudah kita buat. Kita melihat show tables, apakah sudah terbuat atau belum. Oke, sudah buat. Tadi ada tabel kamar, tabel membayar, penghuni, tabel penghuni email, tabel penghuni nomor telepon, tabel tipe kamar, sama tabel transaksi. Jadi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel yang dihasilkan. Oke, seperti itu. Sama kan tadi ada 7 tabel. Ini ada penghuni, ya kan tadi.
penghuni, terus ada tabel penghuni email, ya kan sama. Terus ada tabel penghuni nomor telepon, sama. Terus tabel menyewa, menyewa area. Di sini ada error. Oh, ada yang typo dikit tadi. Oh, tabel menyewa. Oke, bentar ya. Harusnya di sini bisa ya. Coba kita drop lagi ya. Kita drop lagi. Di sini sebenarnya bisa harusnya ya. Ini pas sebelumnya kita coba lagi. Kita drop semua aja, drop database. Drop database Kos Putra. Ini ada yang error. Terus kita create database. Terus create tabel penghuni. Oh, di sini salah copy ya. Ya, kok error ya? Di sini bisa ya. Pas kemarin saya coba. Bentar. Sini kalau pas kita lihat logs kemarin, bisa ya tipe kamar. Ini bisa ya kemarin. Kita lihat dulu. Hmm, ambil penghuni nomor telepon di sini. Penghuni, ini salahnya itu di sini ya, tabel menyewa. Delete set null. Set null. Oh iya, ini kemarin set null. Oh iya. Bentar ya. Kaskade. Set null. Oke, kita coba lagi. Kita hapus ya. Maaf, ini ya, yang ada typo dikit ya kemarin. Oke, kita coba lagi ya. Kita drop database lagi. Setelah itu kita lanjut. Ini ada kesalahan teknis saja. Kita coba lagi. Sini. Kita lanjut. Oke, kita show database. S. Show database. Kita lihat itu ya tabelnya. Melihat tabel itu show tables. Ya, ini udah kebuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, udah benar. Tadi maaf ya kalau ada typo sedikit. Ini harusnya set 0 juga. Tapi malah set cascade di bagian tabel membayar. Oke, ya maaf typo dikit ya. Jadi ini udah benar ya. Di sini ada tadi ada 8 tabel, ada tabel penghuni email, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel bukan 7 tabel tadi. Ini udah benar tadi ada typo sedikit error asa on delete null tapi saya tulisnya pas itu cascade ya. Oke, kita lanjut lagi. Sini ini kita sudah create tabelnya sudah muncul semua.
Oke, kita akan mencoba input data semuanya. Jadi banyak ya input datanya. Oke, kita copy aja, paste. Oke, ini sudah ke input semuanya. Kalau input satu-satu ini banyak, capek ya pasti. Oke, ini banyak datanya. Sama kita akan melihat oh iya, kita akan lihat tampilan desainernya dulu. Kita buka ke exam, itu admin. Ya, kita lihat di Coach Putra Sultan, terus desainernya. Nah, ini kalau ini yang berantakan ya sebenarnya harus di set kayak gini dulu. Ini sama kayak di tabel di laporan saya desainernya seperti ini ya sama. Ini saya pas ini black theme ya ini ganti tema di PHP adminnya ini ya. Yang ini black ini mana white theme-nya. Ini jadi ada penghuni nomor telepon, penghuni email, penghuni menyewa, kamar dan tipe kamar yang seperti ini ya. Tabel desainernya ada tadi penghuni nomor telepon, ini primary key-nya nih diakses FK-nya di sini. Kita akses nih FK-nya, terus ini FK-nya mengakses seperti ke sini, terus nanti FK di sininya juga mengakses seperti ke sini, terus kamarnya ini akan keakses ke sini, ini FK sebagai PK, terus FK terus PK, FK PK, FK PK, FK FPK, FK PK seperti itu. Ini aksesnya pada tampilan desanya di atas terlihat tabel-tabel dibentangkan beserta kolom dan tipe datanya masing-masing ya. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Pertama itu akan ke query. Kita akan coba query satu persatunya. Pertama, kita akan menampilkan nama lengkap penghuni, nomor telepon, jenis kamar, dan harga kamar. Dengan query-nya itu, select P nama depan, P nama belakang, ini atribut-atributnya. Kita singkat, ini tadi penghuni jadi P, biar ringkas, biar tidak capek-capek nulis ya. Sama nanti kita di join, pakai join buat nyambungkan kamar aska K, biar disingkat juga. Nanti ini kita nyambungkan dengan tadi ID penghuninya, terus tipe kamarnya kita ID tipe kamarnya. Kita jalankan. Nah, sama kan hasilnya. Ya, ini menghasilkan informasi nama depan, nama belakang, nama kamar, tipe kamar, harga kamar. Jadi ini nama depannya Budi, nama belakangnya Santoso. Ya, ini nanti nomor kamarnya berapa, terus nanti dia pakai tanpa kamar mandi enggak? Nah, nanti bisa nih akses ya. Terus ini harga kamarnya berapa, terus ini bisa. Jadi ini dari tabel penghuni sama tabel kamar. Oke, kita lanjut menghitung umur masing-masing penghuni. Nah, ini kita kan mau coba gabungkan nama depan sama nama belakangnya. Jadi nanti Budi Santoso, jadi namanya itu nama lengkap. Terus tim stamp div ini buat perbedaan year, artinya tahun. Tahun itu tanggal lahirnya, terus current date-nya. Current date itu tanggal sekarang atau current date. Ya, current date. Artinya tanggal sekarang. Nanti jadi dari pengurangan ini, dari pengurangan tahun sekarang dikurangin tanggal lahir menghasilkan umur dari penghuni. Jadi nanti diurutkan berdasarkan descending ya. Berarti kita lihat descending itu berdasarkan umur tertua. Nah, itu ada di Sulistyo itu 31, Bayu Nugroho 31, ini umur paling tertuanya, ini ada di penghuni. Jadi kita mengurutkan berdasarkan umur ya, umur descending artinya umur tertua. Sama nih outputnya juga seperti ini. Kita akan mencoba menampilkan jumlah penghuni dan rata-rata umur dan keseluruhan penghuni. Kita akan kalau menampilkan jumlah penghuni kita bisa menggunakan sintak count ya. Count terus all ini all semua as jumlah penghuni. Nanti kita dan rata-rata ya, rata-rata menggunakan average tim stamp div ya, ini average umurnya tadi sama perhitungan umur, terus rata-rata umur dari tabel penghuni. Kita salin aja.
Nah, sama kan 29,0833 seperti itu. Coba kita akan mencoba melihat nomor email dan nomor telepon masing-masing penghuni. Kita gabungkan juga nama depan nama belakangnya biar efektif ya. Langsung nama lengkap, terus email ini dari singkat nanti as itu ya. As nama lengkap nanti, terus from penghuni P ya, ini penghuni P biar diringkas, terus inner join kita gabungkan penghuni email, terus penghuni email kita singkas terus nomor telepon biar di T. Ini digabungkan dengan penggabungnya itu adalah ID penghuninya. Nanti ini foreign key-nya digabung ke tabel penghuninya. Kita salin aja. Nah, ini ada nama lengkap Budi Santosa ya. Ini ada Gmail, Yahoo, Outlook. Ya, ini sambungan teleponnya 081, 0812, 0823, seperti itu ya. Seperti ini. Terus ada Ahmad Wibowo, terus ada ini sama ya, ada yang Gmail, Yahoo, sama Outlook ya, seperti itu. Ada 31 setnya. Kita lanjut akan melihat lama penghuni menyewa. Kita bisa melihat tanggal akhir sewa dari tadi menyewa ya, tabel menyewa. Ya, lama sewa nanti hari ini dikurangin aja date different, kita menggunakan fungsi bawaan date diff atau date different mengurangi tanggal mulai sewa sama tanggal akhir sewa ya. Jadi ini lama penghuninya. Dan nanti ngambil dari from penghuni terus kita gabungkan tadi tabel menyewa. Oke, kita lanjut aja. Nah, ya rata-rata 1 tahun ya. Emang full set ini 1 tahun semua. Oke, kita akan coba melihat lama penghuni menyewa per bulan. Kita tinggal sama aja. Ini tinggal dibagi 30. Tadi kan ini kan 365 dibagi 30. Oke, kita ganti jadi 30. Dibagi 30 jadi nanti itu per bulan. Oke, kita salin aja. Nah, sama kayak nama lengkap, nama sewa per bulan jadinya. Jadi 12 bulan ya, 365 itu dibagi 30 itu nanti lama sewanya per bulan. Jadi ini totalnya 12 bulan. Ya, ini sama ya, tapi cuma bedanya ini dibagi 30. Oke, kita lanjut melihat jumlah masing-masing transaksi berdasarkan metode pembayarannya. Kita akan melihat metode pembayarannya. Kita lihat dari atribut metode pembayaran total ya, ini semuanya kita select all terus as jumlah transaksi dari tabel membayar. Kita akan digrupkan berdasarkan metode pembayarannya. Kita salin. Nah, ada yang tunai itu sebanyak 56, non tunainya itu sebanyak 54. Ya, sama ya. Kita akan mencoba memiliki total biaya transaksi terbesar untuk setiap jenis transaksinya. Ya, kita lihat, kita gabungkan ini nama depan, nama belakang, kita langsung gabung, terus from penghuni, terus where, ID penghuni, ini kita gabung, as nama penghuni, terus mark jumlah biaya, as total biaya. Kita cari ini mark, nah ini tinggal digabungkan, terus jenis transaksinya. Kita lihat, itu masing-masing transaksinya itu biayanya berapa. Nggak ini ada error lagi, maaf ya. Kayaknya ada kendala teknis. Tiba-tiba Maria DB-nya terputus. Nah, ya kan tiba-tiba terputus. Nah, coba kita connect lagi ya. Kita coba connect. Kenapa ya tiba-tiba terputus? Ngebug ya, ngebug. Kita MySQL root use cost kita lanjut lagi. Ya, tadi kenapa tiba-tiba putus ya? Nggak tahu juga. Kayaknya ada yang service tiba-tiba itu entas service ininya ya. MySQL-nya tiba-tiba keputus. Saya belum pencet stop ya. Tadi tiba-tiba aku stop sendiri, makanya nggak bisa. Kita lanjut aja. Nah, ini kita lanjut ke sewa kabar. Total biayanya ini total biaya ya. Jadi ini keseluruhannya. Paling max-nya itu paling tertinggi itu Budi Santoso 12 juta ya ini. Iya 12. Itu 23
1000, 10.000, 1.200.000 ini air. Nah, ini contohnya aja ya, ini air 18, 180.000, ini 150.000, dendanya tuh 6.000. Seperti itu. Ini jadi paling maksimal ya, siapa ini penambah pohon ini? Ternyata Budi Santoso. Aduh, parah ya Budi Santoso. Ini cuma contohnya permisalan datanya. Oke, kita lanjut menampilkan nama lengkap, tipe kamar, dan total akumulasi biaya keseluruhannya untuk setiap penghuni. Kita coba ya. Jadi ini kita gabung nama depan sama nama belakangnya, as nama lengkap, terus tipe kamarnya, ya jadi TK, terus sum jumlah biaya, as total biayanya, kita join semua kita, terus ya ini disambung, ya ini dengan sintaks join, terus group by, ya group by-nya itu berdasarkan ID penghuni sama tipe kamar, terus diurutkan berdasarkan total biaya secara descending, artinya terbesar. Oke, yang paling terbesar itu Diki Saputra tanpa kamar mandi, harganya 48.9.000 tipe kamarnya ya. Kita bisa melihat ini seluruh biaya ya, sum total jumlah biayanya ya. Jadi makanya harganya segini. Oke, sama ini juga sama. Kita coba di sini. Ialah yang ini. Oh, kalau yang ini itu nama belakang, sum jumlah biaya, as total biaya sama. Ini ya, ini kayaknya sama ya bagian sini sama ini. Iya, ya tadi ini ya. Select content ini. Kita coba ya. Di sini ini as nama lengkap, kalau ini belum saya kasih deskripsinya. Jadi di sini ini untuk ya kita ngambil dulu nama depan sama nama belakang sebagai nama lengkap, terus tipe kamarnya apa? Ya ini tipe kamarnya itu sum jumlah biayanya sama hampir kayak sebelumnya. Sum jumlah biaya total biaya. Oke, kita ambil ini join-joinnya juga sama. Bedanya itu bagian sininya ya. Ini tanpa order by. Kita coba tanpa order by. Kita lanjutkan coba. Apakah sama? Ya, ini nggak diurutkan. Jadi artinya ini acak ya. Sesuai pengambilan data. Sama aja. Ini jadi ini tanpa diurutkan. Tanpa seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya tanpa diurutkan secara descending. Oke, kita lanjut bagian ini. Ganti nama tipe kamarnya menjadi tanpa kamar mandi menjadi standar dengan kamar mandi menjadi deluxe. Kita coba ya. Kita coba ini sebelum diganti. Kita coba select all from tipe kamar. Ini belum ganti. Kita coba update ya, set tipe kamarnya jadi case-nya ini when tipe kamarnya tanpa kamar mandi jadi standar, ini tipe kamar dengan kamar mandi jadi deluxe. S yang tipe kamar. Oke. S itu artinya sesuai tipe kamar saja. Oke, kita coba cek lagi. Oke, jadi tipe standar sama deluxe. Oke, udah keganti. Oke, ini coba kita drop lagi ya. Kita sesuaikan ini sebenarnya ini kalau sudah keganti, kita coba ganti sebelumnya lagi ya. Database sebelumnya. Kita drop database. Kita drop database, ini sudah ganti ini biar sama kayak di laporan ya. Kita coba lagi, create database. Terus kita coba ini kita masukkan, terus kita masukkan juga data-datanya lagi. Mulai. Ini banyak. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sampai delete kan? Delete. Bagian di sini. Nah, ini udah ya. Oh ya bagian sini. Mengganti tanpa kamar mandi, ganti tipe itunya ya. Kita ganti update ya, menggunakan sintak update. Jadi ini update tipe kamarnya dari tanpa kamar mandi menjadi standar. Ini ganti jadi deluxe. Oke, kita lanjut.
Ini, ya ini sama, ini jadi standar sama Deluxe-nya tadi. Terus kita coba ganti menampilkan akumulasi pembayaran tiap bulan, mengumpulkan data berdasarkan bulan dan tahun dari tanggal transaksi. Jadi di sini dari formatnya year, ini formatnya year, sama ini formatnya month, pas bulan. Terus sumnya ini nanti berjumlah-jumlah biaya, terus total biaya, from membayar disingkat aja M, terus kita gabungkan dengan primary key in the transaksi, terus kita grupkan ya berdasarkan year sama month. Oke, terus kita urutkan secara ascending bulannya. Jadi dari awal ya, Januari. Kita coba. Nah, Februari, Januari, Maret. Jadi ini sebenarnya diurutkannya itu bentar ya. Oh, agak beda. Seperti ini ya. Januari, Februari, Maret. Ya, kok bisa beda ya? Apakah versinya ya? Empat. Ini kan udah bulan kan? Udah bulan harusnya sama. Bulan Januari, Februari, Maret. Ya, sebelumnya ini bisa ya seperti ini ya. 32, 1, 3, 2 Januari, Januari, Februari, Maret. Hmm, coba kita ganti descending deh coba ya. Iya, coba bagian sini. Ya, malah diurutkan malah berdasarkan huruf ya. Sebelumnya ini bisa ya. Januari, Februari, Maret. Hmm, ya coba kita lihat di laporan saya ya. Data coba ya kita cek ini laporan sebelumnya di bagian query saja ya. Ini query aja kita samakan di sini. Kita drop ya. Ya, ganti coba yang ini. Ya, lebih cepat. Langsung lagi ya. Ini yang sebelumnya. Terus isi data. Ini isi datanya dulu. Kita coba ini. Oke, kita isi datanya lagi. Sama kita coba inputkan ya. Oke. Tadi sampai di sini. Hmm. Nah, sampai eh, di sini ya. Tadi di sini uang jumlah transaksi tahun-tahun. Tadi sampai tahun. Oke. Nah, nih kita coba lagi ya. Oke. Oh iya, kok masih error ya? Kemarin bisa ya? Oke, kita skip aja yang ini ya.
Kita coba sintak yang lainnya, ini harusnya bisa ya. Ini udah benar. Ini sebelumnya bisa. Kayaknya atau versi sekian ya. Nggak tahu juga ya. Kita coba lagi, select concat. Nama depan sama nama belakang. Ini kayaknya error ya sebelumnya ini. Ini sama, ini gabung namanya. Ini ya, formatnya yes sama mode sama day-nya, tanggalnya. Terus as bulan, terus from membayar M, terus kita gabungkan dari tabel penghuni, tabel kamar, tabel tipe kamar, sama tabel transaksi. Bayar day-nya itu kurang dari 10. Kita coba. Jadi ini kita terus tampilkan tanggal transaksi secara ascending. Ya, ini Januari, Februari, March. Ya, ini sama. Jadi ini kita akses ini yang dikurang dari sama dengan. Jadi di bawah 11 ya, tanggal 11 itu akan muncul semuanya transaksinya seperti itu. Jadi di mana apabila D-nya itu kurang dari atau sama dengan 10 baru nanti muncul transaksi semuanya. Oke, kita lanjut. Kita uh, kita di sini ini concat ini gabungkan nama semua, ini sebagai umur perhitungannya. Nanti tanggal lahir 2023 ini ya kita cek memfilter rata-rata umur semuanya, terus berdasarkan umur dari yang tertua ya. Coba ya akses ya join semua, terus where timestamp kita cek yang tertua siapa. Ini maksudnya tertua ini ya umurnya. Umur dan tertua berdasarkan nyewanya. Jadi makanya contohnya tahunnya 2023 ya. Makanya lama menyewanya ini 12, nanti kita panggil umur seperti itu. Ya, umurnya ini kita dari tahun 2023. Umur 30, 30, 29, 29, 29 seperti itu. Kita cek lagi di sini ya, ini sama. Iya, masih bingung di atas ini kenapa bisa beda. Saya juga tidak tahu. Kita lanjut lagi ini. Ini biar tidak ada yang double ya, makanya pakai select listing. Dan nanti concat penghuni nama depan dan nama belakang kita gabungkan menggunakan concat, terus ini concat juga kita gabungkan kamarnya berapa, terus tipe kamarnya apa. Jadi nama kamar dan jenis kamar. Terus kita gabungkan join semua. Nanti kita gabungkan kita ambil dari data kamar, tipe kamar, transaksi sama membayar. Di mana nanti current date membayar tanggal transaksi itu lebih dari atas rata-rata seperti itu dari tabel membayar ya, kita cek. Nah, ini udah, jadi ini nama lengkap, nama kamar ya, ini tampilkan nama kamarnya juga, terus nama kamar dan jenis kamarnya ini tampil satu tanpa kamar mandi, nanti dalam kurung ya, ini makanya seperti jalannya seperti ini. Terus jenis transaksinya nanti sewa kamar, listrik, air, dan seterusnya. Oke. Ya, ini makanya beda-beda ya. Ada sewa kamar, listrik, air. Jadi ini tetap sama ya, ini berdasarkan jenis transaksinya. Makanya select listingnya di bagian sininya. Kalau tanpa select listing, misalkan tanpa select listing, munculnya langsung banyak ya. Karena kan itu kan ada transaksi satu itu banyak, makanya double nih. Listriknya 4 kali. Seperti itu. Makanya pakai select listing. Selanjutnya kita akan ke bagian ini, menggabungkan dua query ya, dua query berbeda menggunakan union. Kita akan mencoba union. Jadi ini kita akan coba concat. Kita lihat ini agak kecil-kecil karena banyak sintaknya. Select concat, ini tergabung nama lengkapnya, terus kamar, nama kamar, tipe kamar, ini atributnya, ada jenis transaksi, nanti atributnya, terus nanti kita gabungkan join kamar, terus tipe kamar, transaksi. Dan ini nanti N harus sama ini, makanya pakai N semua. Where ID penghuni lebih dari tanggal mulai sewanya dari 1 sama 31 ya. Kita gabungkan. Jumlah biayanya itu juga kita cek juga. Nanti jenis transaksinya kita coba dari sewa kamar. Kita cek sewa kamar saja. Terus kita gabungkan union.
Kita cek ini, kita akan mencoba di mana nanti kita cek, oh ini gabung nama lengkap, ini sama, hampir sama yang seperti di atasnya. Terus ini nah bedanya bagian sininya, ya, di dalam select ID penghuni from penghuni email di mana itu gmail.com ya, menggunakan email gmail.com sama jumlah biaya. Jumlah biayanya itu di atas rata-rata transaksi. Kita coba. Oke, ini di atasnya ada tunai-tunai seperti ini ya, hasilnya seperti itu. Sama di sini. Oke, kita akan mencoba mendelete semuanya. Kita akan mencoba delete. Sama ini alter table ya, biar auto incrementnya itu ke reset jadi 1. Jadi makanya ini alter table juga. Kita lihat di sini ya. Kita coba tampilkan. Nah, kosong semua ya isi datanya. Seperti itu. Oke, kita akan coba lanjut ke store procedure. Ya, coba kita ulang lagi ya. Drop database, post, putra, aku pakai S. Terus database putra sultan. Kita coba create lagi. Sesuai dia. Kita coba masuk ke trigger dan store procedure. Gas. Buat tabelnya, ya ini biar tidak capek-capek input satu-satu. Ini sama input datanya. Nah, udah semua masuk input datanya. Kita coba ke bagian store and procedure ya. Trigger sama store procedure. Dan prosedur ya. Kita coba ke store prosedurnya dulu ya. Store prosedurnya di sini kita akan coba describe kamarnya. Kan ini biasanya gini kan. Kita lihat, ini kan masih manual. Kita pekan beli satu-satu. Ini ada yang ngebug tabelnya. Kita coba input lagi. Kalau kurang kecil lagi, kita coba lagi. Gedein segini ya. Oke, gak ada bug di sini ya. Ini input satu-satu. Bug. Ya, ini kayak tabel dari describe tabel transaksi, ini atribut-atributnya, atribut dari tipe kamar, atribut dari penghuni nomor telepon, atribut penghuni email, atribut penghuni, atribut menyewa, atribut membayar ini ya seperti ini. Oke, karena kalau nulis gini kan akan capek. Kita akan coba menggunakan store procedure ya. Setelah prosedur, kita menggunakan di sini describe all tables, kita akan declare don't integer default false ya. Don't-nya itu selesai, ini sebagai kayak boolean, terus declare char ini sebagai tempat penyimpanan. Sementara ini char itu kursornya nanti for select table name. Ini table name itu ngambil dari PHP admin-nya, terus kita cek ngambil dari information schema tablesnya dari PHP admin-nya. Table skemanya itu Kos Putra Sultan. Kita cari namanya database-nya namanya Kos Putra Sultan. Jika continue handle for not found set down true. Oke, kita open, kita buka dulu, baca, terus read loop ini perulangan, loop fetch kita ambil into A ya, ini sampai selesai, caranya nampak. Terus jika selesai, makanya ini langsung selesai perulangan. And if ini selesai if-nya, terus set as content describe, makanya describe A, B, C, ya. A ini isi misalkan tipe kamar sesuai dari the information schema tables-nya. Terus preface statement-nya ini buat from S ini buat eksekusi ininya ya information schema tablesnya, terus baru dieksekusi langsung dienterkan di sini sama aja. Ini buat perulangan loopnya, closure-nya kita tutup jangan lupa, kemudian kita delimiter lagi. Kita coba langsung call describe all tables. Oke, ini udah. Ya udah, ini muncul semua. Gak usah capek-capek.
Tuh, tanpa tulis ini cuma call describe all tables langsung muncul semua seperti itu. Kita lanjut lagi melihat isi data smart data pada masing-masing tabel dengan ini ya. Jadi soal tables ya tadi. Ini tadi ya. Nah, ini kan tadi kan describe all tables. Kita selanjutnya ini soal tables, isi-isinya. Ya kan kalau lihat isi kan isinya kan insert bintang from apa nama tabelnya. Itu kan sangat capek. Kita bisa langsung membuat fungsi aja seperti itu. Nah, di sini fungsinya yaitu pertama itu sama di sini create procedure soal tables in defaultnya 0 ini sebagai false artinya not false. Ya ini false artinya. Terus table name varchar kita siapkan nama tabelnya. Terus kursornya apa nanti dari mana? Kursornya sebenarnya dari sini ya, kursor 0 kita deklarasikan. Terus select table name kita mengambil nama tabel namanya. Terus from information schema tables dari information schema tables dari yang ada di PHP adminnya atau MySQL-nya. Terus web table schemanya dari database, fungsi database. Kita declare continue handler. Kemudian ada for not soon set dot 1. Jika tidak ketemu makanya langsung selesai ini. Kita akan open picture-nya, kursornya di sini, terus fetch score into table name-nya, terus selesai makanya langsung selesai perulangan. Jika tidak, akan concat select all from table nama tabelnya. Jadi misalkan select all from penghuni apa seperti itu. Lanjut. Jadi ini langsung secara ringkasnya ya. Terus eksekusi yang bagian sininya langsung dialog ini biar memorinya tidak ada yang leaks. Oke, seperti itu. Kita coba langsung copy saja. Langsung kita jalankan calls prosedurnya. Langsung muncul semua. Ya, ini langsung muncul semua. Ini semua panjang. Langsung semuanya ini isi tabelnya. Kita coba lagi. Langsung banyak ya isi tabel-tabelnya semuanya ini dari mana ini so tables ini ada tabel nama kamar, ini tipe kamar, ini penghuni, ini tabel ini penghuni, nama kamar, jadi seperti itu muncul semua. Kita lanjut lagi ke bagian ini ya, masih ke stop prosedur mengecek apakah kamarnya kosong atau tidak. Kita cek prosedur. Kita cek prosedurnya apakah kamar atau kosong. Kita cek misalkan kita salin aja prosedurnya. Terus kita panggil cek status kamar, nama kamarnya. Kita coba cek nama kamar 1. Nah, kamar nomor 1 sedang ditempati. Misalkan kita select all from kamar. Kita cek nama kamar itu kita coba. Ya, ini semuanya udah ditempatin makanya tadi pas kita cek status kamar 1 itu kamar nomor 1 sedang ditempati. Jadi ini bisa buat cek apakah kamarnya kosong atau tidak dengan stop prosedur ini. Kita lanjut, ini sama nomor 1 sedang ditempati. Ya, kita akan mereset coba. Ini mereset tadi kan capek kan, delete table, delete itu kan capek. Kita coba menggunakan ya truncate ya all tables in database. Ya kita declare done apakah sudah selesai atau belum. Ini false sama aja nih tadi 0 atau false juga bisa. Terus table name varkarnya iya ini sebagai penyimpanan nama tabelnya. Kemudian itu declare kursornya bagian sini nanti. Terus cursor for select table name from ya ini kita ambil informasi nama tabelnya kemudian web tabel skemanya itu kita samakan cost putra sultan. Terus declare continue handle for not found. Jika itu tidak ketemu database-nya maka set true. Terus kita set foreign key-nya cek 0. Kita tidak cek kunci asingnya atau foreign key-nya. Kemudian kita open kursornya, kita buka. Terus red loop-nya, terus fetch cursor into table name. Kita cek, kita ambil semua data, table name-nya, itu maka langsung selesai perulangannya. Jika belum, maka kita langsung turunkan table, nama tabelnya apa, terus close cursornya. Kita coba, kita buat apa namanya turun prosedurnya. Oke, langsung kita coba
jalankan. Nah, kita coba lihat ya. Coba kita cek select all from transaksi. So, select all from penghuni. Oh, semuanya ini langsung kehilang semua datanya. Coba kita masukin lagi ya. Bagian ini pembuatan database. Kita copy aja semuanya isi data-datanya. Jadi kalau mau hard reset, nggak usah capek-capek. Kita select all from penghuni. Oke, select all from kamar. Oke, udah aman semuanya. Jadi seperti itu jika, waduh ini mau mau reset nih, ada beda data. Ini bisa langsung di reset dari awal. Kita lanjut. Ini sampai nih turun ke tables in database ya. Udah. Mencoba membuat struktur itu untuk penghuni dengan prosedur ya. Jadi misalkan kita ini panggil lagi delimiter. Ya jadi di sini nih kita sama. Ini kayak jadi fungsi kita masukkan. Jadi dalam fungsinya kayak nanti tambah penghuni nanti nama depan langsung tidak select all from apa langsung tapi langsung di nanti kayak sudah ada prosedurnya. Jadi tidak usah capek-capek. Jadi misalkan di sini ada inputnya apa nama depan, terus nama belakang ini sama ini di tabel penghuni sampai begin ini sama ini tabel penghuni semua, terus begin ini penghuni nomor kamar, email sama teleponnya. Ya, kita masukkan nih buat penyimpanan sementara, terus menambahkan data penghuninya apa, insert ini sama itu nama depan di sini ya, sesuai yang masukin tadi. Misalkan nama depan, nama belakang, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, tanggal lahir. Ya, ini sebenarnya ini kayak variabel di SQL-nya. Jadi sementara, makanya ini namanya itu seperti kayak itu. Ini adalah ya ini konstruktornya lah, nama konstruktornya sama lah. Ini nama depan, nama belakang, jalan, RT, RW dan sebagainya. Makanya ini ada garis bawahnya biar membedakan. Oke ini sama insert info langsung sesuai nama konstruktornya, evaluasinya ini. Nama depannya apa, nama belakang, jalan, RT. Ini biar tidak sama dengan nama depan yang bagian ini ya. Jadi makanya dikasih garis seperti ini. Ya, ini set ID penghuni, last insert ID-nya berapa, kita tambahkan satu nanti, terus menambahkan data email penghuni, set email, will locate emailnya itu lebih dari 0, maka langsung perulangan terus sampai selesai perulangannya. Jadi ini pakai substring, kita ngambil emailnya, locate, komanya itu sebagai pemisahnya. Jadi pemisahnya itu pakai koma. Jadi emailnya itu tambah satu, tambah satu, tambah satu. Jadi yang ini tambah satu ini yang emailnya itu kurang sampai selesai pengecekan emailnya. Terus nanti langsung di-insert into penghuni email. Terus selesai kalau jika udah selesai dari lebih dari 0 misalkan tadi locate emailnya pada substring emails di bagian di email ini pas di input sudah selesai email misalkan 0 udah 0 makanya selesai perulangan. Kita lanjut ke nomor telepon. Nomor telepon sama aja seperti di email. Kita will locate ini koma ini sebagai pemisahnya koma set telepon substring telepon ya ini locate ya komanya sebagai pemisah antara data satu dengan data yang lainnya. Ya ini dikurang satu nih data selanjutnya akan diinkrementkan satu. Ini dekremen, ini inkrementkan. Terus langsung diinputkan ke tabel penghuni nomor telepon sama aja. Selanjutnya kita menambahkan data sewa penghuni. Ya ini semuanya sama sesuai tadi foreign key-nya berapa. Sama menambahkan data kamarnya berapa. Foreign key-nya apa. Seperti itu makanya langsung ditambahkan semuanya. Jadi ini masuk semua nanti data kamarnya apa. Nanti langsung masuk ke
transaksinya juga apa langsung otomatis masuk semuanya. Jadi sama membayar itu langsung masuk berdasarkan current date-nya. Jadi di sini tadi nih menambahkan data sewa penghuni, exact income menyewa ini ide penghuni, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, valuasi ide penghuni berdasarkan tadi yang diinputkan. Terus menambahkan data kamarnya tadi sama. Terus ini kalau data transaksinya itu langsung otomatis. Transaksi sewa kamar otomatis. Jadi berdasarkan ide tipe kamarnya. Misalkan ide tipe kamarnya 1, nanti sesuai tipe kamar itu harganya berapa. Jadi otomatis tidak usah capek-capek memasukkan. Kita coba copy aja ya langsung. Mencoba tes apakah berhasil atau tidak. Kita misalkan cek dulu ya, select all from penghuni. Oke, masih ada 12 penghuni misalkan ya. Ini misalkan ada 13 kamar deh. Sebenarnya itu 12 kamar. Ini contoh aja ya. Ini jadi kamar tambah penghuni cuma panggil Ahmad, Putih, jalan apa, terus ininya RT, RW, ini kota, terus ya pokoknya kota, terus bagian apa, provinsi, terus ya ini kode posnya dan sebagainya. Lanjutnya kalau ini email itu makanya dikoma-komain semua ya. Kita lanjut. Nah, kita cek select all from penghuni. Oh, ada tipe dikit maaf ya. Select all from penghuni. Jadi ada 13 penghuni. Jadi Kebayoran, Jakarta Selatan ya, ini sudah muncul. Jadi tidak usah capek-capek. Kita cek tadi select all. Ini ada bug dikit from transaksi. Transaksi sewa kamar otomatis langsung muncul di sini ya. Jadi jika kita masukkan, ini langsung otomatis muncul pembayarannya. Tidak usah capek-capek. Oke, seperti itu. Jadi di sini ini sebenarnya salah satu lagi prosedurnya. Misalkan ini langsung masuk input. Jadi di sini nih create prosedur generate biaya cost ya. Jadi tiap tanggal 1 akan biaya itu langsung otomatis ada. Jadi nanti set into transaksi di penghuni. Ini sesuainya apa? Nanti select ya ini berapa? Nanti from kamar kita ambil tabelnya kamar, terus join kita ke ambil tipe kamarnya berapa, terus create event ya ini buat tiap every one month ya ini nanti generate biaya cost event. Setiap satu month start dari 2023 ya 01 lokal generate biaya costnya seperti itu. Jadi ini kita panggil ya. Jangan lupa nyalakan ini. Jadi ini akan otomatis nyala. Jadi ini nggak bisa dites. Jadi ini apabila ini sudah awal bulan langsung berganti seperti itu. Kita akan coba membuat prosedur analisis transaksi oleh pemilik kos ya. Kita coba melihat kan misalkan harganya ada berapa, kita ngecek rata-ratanya berapa, paling tertinggi berapa dan sebagainya ya. Jadi ini sangat lengkap ini analisisnya. Makanya ini agak panjang. Ini declare ya finished integer default 0 ini nanti kita siapkan variabel-variabelnya kayak enum tadi total omsetnya berapa, rata-ratanya berapa, maxnya berapa, minnya berapa, max monthnya berapa, min monthnya berapa, total transaksinya integer berapa, terus rata transaksi per bulannya berapa secara desimal ini, terus total omset alnya berapa, total transaksi semuanya berapa, rata-rata semuanya berapa, max alnya semuanya berapa, max monthnya semuanya berapa, min monthnya semuanya berapa, sama rata transaksi per bulan semuanya berapa. Seperti itu. Kita deklar kursornya juga, select distinct-nya jenis transaksi from transaksi. Terus continue under jika sudah jika not found langsung selesai atau finished 1. Kita ini langsung open transaksi kursornya, terus kita transaksi loop ya kita ambil data semua datanya dari jenis transaksi, if selesai maka langsung selesai. Ini langsung selesai ya. Langsung break loopnya. Ini kita semuanya select from all transaksi, true from transaksi sama ini kayak perhitungan biasanya ya. Ini kayak sum, average, max, min. Jadi ini langsung semuanya ini sesuai variabel sudah kita deklarasikannya.
makanya V variabel seperti itu. Kita select all terus select on ya, ini mendapatkan rata-rata, ini untuk output hasilnya, terus ini perulangan terus ya. Ini select con, terus select sum, select effect, select max, select min, kita ambilkan semua datanya. Terus select mon, terus mon, ya kita ambil. Kalau ini transaksi from maximum, terus min paling terkecil min monnya berapa, terus ini kalau ini terus per tiap bulannya rata transaksi per bulannya, terus ini kalau ini yang bawah ini rata-rata semuanya ya. Ini analisis sangat lengkap sekali. Jadi pengguna kos ini lumayan lah, langsung semua datanya itu langsung bisa dilihat seperti ini. Udah, ini udah dijalankan, langsung kita panggil itunya ya, select call analysis transaction. Aduh, ini kekecilan. Kita coba panggil lagi. Nah, ini ya. Ini kayak jenis transaksi, total omset, jenis transaksi listrik, air, denda totalnya berapa. Kalau ini selesai transaksinya seperti itu ya. Ini ya, ini agak ngebug ya. Kita akan clear dulu. Terus select use database Pos Putra Sultan. Oke. Oke, kita coba kalau analis transaksi. Nah, ini dia yang benar ya. Jadi tadi ada sewa kamar, kita bisa total omsetnya berapa, jumlah transaksinya berapa, rata-rata transaksinya berapa, transaksi tertinggi. Nah, ini tipe maaf ya. Terus bulan transaksi tertinggi, bulan ke-1 ternyata transaksi terendahnya berapa, bulan transaksi terendahnya berapa, rata-rata transaksi per bulannya berapa. Seperti itu. Ini 0,08 ya, 0,00, 0,00 gitu. Seperti itu. Oke. Ini lengkap ya analisisnya, rata-rata transaksinya, ada rata transaksi tinggi, jumlah transaksinya nih Bu, paling banyak ini totalnya nih keseluruhannya. Seperti itu. Ya, analisisnya. Kita lanjut ke percobaan trigger ya. Oke, pencegahan apabila kita insert itu kamar itu harus kosong. Makanya kita akan membuat trigger check availability. Nah, kita prefer insert out kamar. Nah, sebelum insert kita cek dulu for each row-nya itu declare room occupied apakah sudah terisi atau belum. Kita select count either room occupied from kamar where no kamar itu no kamar and in the penghuninya is not null. Jika preferred occupied-nya lebih dari 0, ya artinya 1, makanya langsung gagal input kamar sudah ditempati seperti itu. Langsung dikasih pesan error ya dengan sintak signal SQL state seperti itu. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini udah ada triggernya. Ini coba ya. Coba kamar 1 ya. Wah, ternyata ditempati, makanya langsung error. Langsung error. Ya, makanya langsung error 16445.000 gagal input, kamar sudah ditempati. Kita akan coba membuat trigger akan berjalan setelah melakukan operasi insert pada tabel penghuni. Trigger akan otomatis membuat transaksi sewa kamar dengan harga kamar sesuai tipe kamar. Sebenarnya ini bisa langsung ke trigger juga bisa. Kalau mau itu sebenarnya lebih efektif dengan trigger ya. Jika apabila kita input insert langsung ya bisa. Misalkan kita tadi kan insertnya itu kan menggunakan fungsi. Kalau misalkan ini insertnya itu menggunakan biasalah sintak biasa.
Kita buat aja nih biar sewa kamar otomatis after insert on kamar for each row, begin harga kamarnya berapa, tindih transaksinya berapa, select harga, terus nanti sesuaikan harga kamarnya daripada tipe kamarnya. Oke, insert into transaksi, ide penghuni, nama kamar, ide tipe kamar, jenis transaksi, ini kita masukin semuanya, values now ID yang baru-baru ini, data paling barunya, sesuai sewa kamar harga sewa kamarnya ya sama harga kamarnya. Ya ini tipenya sewa kamar, makanya nanti ada pesannya nanti di teksnya itu informasinya transaksi sewa kamar otomatis. Set ID transaksi last insert ID. Jadi ini masukin uh, primary key-nya itu ID transaksinya itu last paling terakhir. Nah, cek dulu apa is null, jika kosong, maka langsung di delete. Oke, seperti itu. Kita coba, kita salin aja, nggak usah ketik, capek nanti ya. Kita langsung tiganya ada dua doang. Kita coba tambah penghuni. Ini kayak ini sama ini ya, kayak tambah penghuni lain sebelumnya ya. Menggunakan fungsi tambah penghuni tadi. Ya, saya cari dulu contoh tadi tambah penghuni. Ini kita coba gunakan. Ini cek apakah kosong atau tidak. Ini secara otomatis. Gak usah capek-capek. Tadi mana ya contoh isian tabel penghuni? Ya, ya. Oh ya ini. Coba kita coba lagi. Nah, bentar ya, ini harusnya bisa seperti ini sebelumnya bisa. Di sana itu. Oh, udah ada. Bentar ya. Ini ada error kesalahan teknis saja. Ini seharusnya bisa sebelumnya. Hmm, coba kita drop database deh. Drop database, database cost Potra Sultan. Coba deh. Potra Sultan. Kita coba masukin deh lagi ya. Mana ya? Coba coba masukin lagi create tabelnya, database-nya, terus create table-nya. Kita coba ini deh, trigger paling bawah. Sama tadi tambah ini, sama buat ini dulu. Coba kan. Siapa ya? Bentar ya, kita ngecek laporan sebelumnya. Drop database, drop database, cost Potra Sultan. Oke ya, bakal banyak error. Sebenarnya sebelumnya bisa ya. Saya cek dulu. Ini laporan sebelumnya.
Ya. Oh ya udah di drop ya tadi. Ini tambah tambah penghuni, tambahkan ini, coba tambah penghuni. Oke, ya malah ini pas menyawanya tidak eksis. Sebenarnya sebelumnya ini bisa ya cintaknya, tapi nggak tahu errornya di bagian mananya. Jadi kalau misalkan kita panggil ke tambah penghuni Ahmad Budi Jalan Sedia, ini input datanya contohnya. Jadi nanti langsung di transaksinya itu langsung otomatis seperti itu. Ada ya, buat database Pos Putra Sultan. Kita coba lagi ya, terakhir ini kalau bisa. Atau tadi ada dua error ya sekarang ya. Harusnya bisa sebelumnya. Versi examnya ya, nggak ada paling baru, terus ada yang sintaknya berbeda. Coba, oh di select langsung. Oke ya, wah ini udah ya. Oh, yang ini sama-sama. Kita mau buat ini, prosedur ini. Bismillah. Ini ya, bisa ya. Lebihnya seperti ini hasilnya nanti. Nah, nggak tahu juga. Harusnya bisa. Kemarin itu bisa ya. Ada ini harusnya seperti ini, MariaDB. Pas Putra Sultan, kalau tambah penghuni, kita inputkan semuanya tadi. Terus jadi ini langsung kalau kita cek tabel transaksi, langsung otomatis seperti itu. Saya juga nggak tahu nih kenapa error ya. Kemarin itu nggak ada error, bisa-bisa aja. Tapi pas sekarang itu ada errornya. Oke, lanjut aja langsung penutup ya. Berdasarkan pembahasan pada laporan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut telah berhasil dirancang basis data untuk sistem informasi Kos Putra Sultan dengan membedakan proses bisnis yang berlangsung saat ini ke dalam diagram entity relationship yang terdiri dari 4 entitas utama, yaitu penghuni, kamar, tipe kamar, dan transaksi. Entitas pada diagram EF telah diimplementasikan menjadi 8 buah tabel fisik basis data, yaitu tabel penghuni email, tabel penghuni nomor telepon, tabel menyewa, tabel kamar, tabel tipe kamar, tabel transaksi, dan tabel membayar. Terus kemudian relasi antara entitas pada diagram IR telah diimplementasikan dengan membuat foreign key pada tabel terkait sehingga data pada masing-masing tabel saling terhubung dan konsisten. Kemudian setiap atribut pada setiap entitas
telah ditentukan tipe data yang sesuai seperti integer, varchar, date, decimal, dan enum. Hal ini akan memastikan bahwa data yang disimpan sesuai dengan karakteristik masing-masing atribut. Kemudian pemilihan tipe data yang tepat juga berpengaruh terhadap efisiensi operasi basis data seperti proses insert, update, search, join table, dan query lainnya. Dan tipe data yang optimal diharapkan performa basis data menjadi lebih baik. Kemudian selain merancang struktur tabel basis data juga telah dibuat berbagai stop prosedur trigger seperti melihat detail struktur tabel, manipulasi isi seluruh kamar, mengecek status kamar, ya, melakukan crew tadi, reset tadi hard reset data-datanya, menganalisis transaksi dan lainnya. Nah, basis data yang dirancang dapat menyimpan seluruh data yang dibutuhkan sistem seperti data profil penghuni, data kamar, data tipe kamar, tanggal mulai dan selesai sewa, transaksi keuangan, dan lain-lainnya. Dengan basis data yang terkomposisi, berbagai permasalahan dalam pengelolaan kos sultan dapat diminimalisir seperti kurangnya transparan informasi keuangan tadi. Tadi kalau buat buruknya kualitas jaringan WiFi, semoga bisa lah. Ya nanti rencananya nanti kayak akses WiFi eee, dibatasi berapa masing-masing, terus nanti sebenarnya itu beli WiFi baru, semoga bisa lah beli WiFi baru, pemancar, nanti rencananya seperti itu. Tidak ada informasi durasi tinggal penghuni, sekarang ada, terbatas informasi untuk calon penghuni, sekarang ada, namanya sistem keamanan, ya ini keamanan sebenarnya tempat ya. Kalau keamanan data ini sudah, karena sudah didigitalisasi, tidak ada sistem denda, sekarang ada denda dan lainnya. Secara keseluruhan basis data yang dirancang dalam laporan ini dapat menjadi acuan implementasi basis data untuk mendukung sistem informasi kos putra sultan agar lebih efisien dan efektif dalam operasi sehari-hari. Jadi kritik sarannya saya itu basis data yang dirancang baru sebatas struktur tabel beserta hubungan antar tabel yang belum sampai pada implementasi pembangunan basis data secara fisik pengembangan front-end sistem informasinya. Jadi belum ada website ya, website ya. Saya lihat pas tahun lalu ya kuliah basis data ini ada ya websitenya. Jadi ini katanya itu sampai sini aja sudah cukup. Terus proses normalisasi mungkin masih perlu dilakukan biar lebih efisien ya. Itu tadi itu masih banyak FK-nya. Ya, saya menyadari banyak FK-nya. Mungkin bisa lebih rinci lagi nanti biar aksesnya. Tapi kalau FK-nya lebih dikit nanti cara aksesnya juga agak lebih rumit ya. Seperti itu. Bukan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Terus pengujian performa basis data saya belum diuji, terus perlu dilakukan analisis risiko keamanan dan backup basis data itu belum juga, terus pembuatan interface saya belum, saya bilang ya tadi pada poin nomor satu belum front end-nya, terus perlu adanya pelatihan user dalam mengoperasikan sistem. Jadi ini saya belum publikasikan ke pemilik kosnya juga. Terus sistem informasi perlu dikembangkan ke arah mobile ya, semoga aja saya buat aplikasi mobile-nya biar lebih gampang ya penghuni-penghuni kos yang terus berbasis data secara berkala offset agar menghindari hilangnya data akibat kerusakan sistem. Misalkan tiba-tiba nge-crash atau korup, nah seperti itu. Diperlukan dokumentasi basis data oleh tim IT lainnya. Jadi misalkan nanti penulisan saya tidak, saya sudah lulus kok Universitas Ahmad terus ya, saya tidak tinggal kos itu, mungkin anak informatika lainnya bisa mengembangkan seperti itu. Demikian laporan saya tentang desain dan pengembangan database pada Kos Putra Sultan, aplikasi praktis diagram IA dan Seskia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tadi masih banyak error. Sebenarnya itu tadi pada minggu-minggu lalu itu sebenarnya nggak ada error, jalan-jalan lancar aja. Sekarang ada error, maklumin, maaf. Dan maaf juga apabila kata-kata saya kurang berkenan atau ya harus diperbaiki lagi. Terima kasih sudah mau menonton atau menyimak penjelasan singkat dan padat ini. Sampai jumpa penjelasan atau mata kuliah selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Salam dari Dik.